Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatimah Sofiani dari Prodi Ilmu Hadis semester 7 akan menjelaskan tentang hadis pendidikan akhlak. Di mana hadis tersebut berbunyi Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la qala haddatsana Abdullah bin Idris qala haddatsani Abi an Jaddi an Abi Hurairah qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa suila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farju. Hadis riwayat At-Tirmidzi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan beliau juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, hadis tersebut bukan hanya terdapat di dalam Musnad At-Tirmidzi saja, tapi juga terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah dengan nomor hadis 4246, lalu di dalam Musnad Imam Ahmad di antaranya nomor hadis 7907, 9096 dan 9696. Dari maksud hadis tersebut adalah menjelaskan tentang manusia yang paling banyak masuk surga dan neraka. Pada kalimat hadis taqwallah dan wa husnul khuluqi, yang artinya takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ialah manusia yang paling banyak masuk surga ialah manusia yang bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat al-famu wal farju atau mulut dan kemaluan ialah manusia yang paling banyak masuk neraka, yaitu manusia yang tidak bisa menjaga mulut dan kemaluan. Hadis tersebut mengarahkan kepada seseorang untuk bertakwa dan berakhlak yang baik. Orang yang bertakwa pasti akan membuat orang menjadi berakhlak mulia, karena takwa merupakan sumber dari semua kebaikan dan mencegah segala keburukan. Dengan takwa, seorang mukmin akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia bertakwa, ia akan otomatis mengamalkan akhlak yang baik. Akhlak adalah suatu tingkah laku seseorang yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dari dirinya muncul perbuatan baik yang mudah dikerjakan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran dari manusia tersebut, karena akhlak ialah buah dari ketakwaan. Maka sangatlah penting manusia dibina dengan pendidikan takwa dan akhlak sejak masih anak-anak, agar kelak ketika dewasa ia dapat mengontrol mulut dan kemaluannya. Hadis di atas merupakan informasi dan pengingat dari Nabi SAW yang menjadi dasar literasi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dalam pendidikan anak menjadi hal yang sangat penting, karena dari akhlak yang baik akan menjadikan perilaku anak yang baik dan mengamalkan ilmu dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan akhlak pada anak-anak harus diberikan mulai sejak dini, dengan tujuan agar anak-anak dapat mengetahui dan mengamalkan perbuatan yang baik dan benar, sehingga tercapailah generasi manusia yang bermoral dan beradab serta selamat di dunia dan di akhirat. Ada beberapa macam pendidikan akhlak yang dapat diajarkan kepada pendidikan anak, yaitu yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara-cara yang tepat untuk mendekatkan diri. Adapun beberapa perbuatan akhlak kepada Allah, yaitu pertama, mentauhidkan Allah, kedua, beribadah kepada Allah, ketiga, bertakwa kepada Allah, keempat, berdoa kepada Allah, kelima, zikir kepada Allah, keenam, bertawakal kepada Allah, ketujuh, bersabar, dan kedelapan, bersyukur kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah akhlak kepada manusia.
Adapun akhlak kepada manusia diantaranya yaitu akhlak terhadap diri sendiri, seperti memelihara kesucian jiwa, berakhlak terpuji, dan menghindari perbuatan yang tercela. Kemudian ada juga akhlak terhadap orang tua. Di antaranya menaati segala perintahnya kecuali dalam perkara maksiat, kemudian berbicara kepada orang tua dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut, kemudian memenuhi panggilan orang tua, melayani dan mencukupi kebutuhan orang tua, mendoakan orang tua, berterima kasih atau bersyukur kepada orang tua, tidak meremehkan orang tua, menjaga nama baik dan kemuliaannya, dan yang terakhir jangan pernah berbohong kepada orang tua. Lalu ada pula akhlak terhadap orang lain atau masyarakat. Sikap tersebut harus dikembangkan diantaranya menghormati perasaan orang lain dan tidak saling mengejek, memberi salam dan menjawab salam, saling tolong-menolong dan pandai terima kasih, memenuhi janji, menghubungkan tali persaudaraan, dan membina persatuan, bersikap rendah hati, menghormati yang lebih tua, dan kasih sayang terhadap yang kecil. Demikian metode-metode yang dapat diterapkan dalam mendidik dan menanamkan akhlak pada pendidikan anak, sehingga anak tetap memiliki akhlak yang mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.